Tiga bahan ini katanya itu bisa bikin hasil bakso lebih bagus dan juga lebih murah. Padahal seiring berjalannya waktu, tiga bahan tadi itu malah justru ditinggalkan oleh para produsen bakso. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tiga bahan ini yang dulu sangat populer, digadang-gadang bisa membuat hasil yang lebih bagus dan lebih murah, tapi faktanya, apa benar ya seperti itu? Tiga bahan yang akan kita bahas hari ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan yang masuk ke channel YouTube saya HM Prasaja, di mana ada yang menanyakan tentang penjelasan tiga bahan ini. Oke, apa saja? Yang pertama adalah yang namanya TVP. Di mana TVP ini kalau dulu nih itu banyak sekali digunakan untuk membuat hasil bakso yang lebih murah harganya. Kenapa kok saya bilang dulu? Karena faktanya sekarang itu sangat jarang sekali orang-orang yang menggunakan TVP untuk membuat bakso lebih murah. Nah, kalau kita tanya TVP sendiri itu apa? Sebenarnya TVP itu adalah turunan dari protein nabati, biasanya terbuat dari kedelai. Jadi kalau kita ngomong protein kedelai itu ada ISP, terus ada yang bawah lagi itu TVP. Harga TVP itu sangat murah sekali dan cara pemakaiannya itu dengan direndam di air. Nah, kenapa kok saya katakan dulu populer tapi sekarang enggak? Karena jawabannya dulu memang harganya murah, sampai sekarang pun TVP murah, apalagi kalau kita bandingkan dengan ISP, tapi hasil yang didapat dan biayanya itu tidak sebanding. Nah, kalau saya ngomong tentang biaya, seharusnya Anda paham, ada namanya harga, ada juga namanya biaya. Dimana yang penting kalau kita ngomong bakso yang murah, yang hemat, tentu dari biaya. TVP harganya memang murah, direndam dengan air sehingga biayanya kelihatan lebih murah, tapi secara performa hasil kekenyalan itu nggak bagus. Nah, kenapa kok saya bilang sekarang ditinggalkan? Karena orang-orang itu sudah ganti, tidak pakai TVP, tapi mereka ganti ke MDM. Kalau Anda sudah biasa nonton saya, dan Anda sudah pernah melihat pembahasan saya tentang MDM, tentu Anda tahu bahwa secara satu harga MDM jauh lebih murah daripada TVP. Terus yang kedua, secara hasil kekenyalan, gimana MDM masih ada kandungan dari dagingnya. Dimana kalau kita ngomong bakso di beberapa daerah, itu ada aturan Pemda bahwa bakso yang bisa dijual di umum itu ada syarat minimal daging. Sementara kalau TVP itu kan tumbuh-tumbuhan, jadi dia tidak bisa menambah meat kontennya, jadi menambah batasan dari dagingnya, sementara MDM bisa. Makanya lebih banyak produsen yang memilih menggunakan MDM karena satu harganya sudah lebih murah, dan yang kedua bisa disebutkan sebagai daging. Lantas kalau ditanya sebenarnya secara kualitas, secara sains bagus mana? Saya bisa bilang tetap pro ke MDM. Karena kalau dulu TVP populer itu karena suplai MDM ini susah. Sementara kalau saya dapatin sekarang lebih mudah, harganya juga lebih murah, makanya sebaiknya Anda pakai MDM. Dan jangan khawatir, kalau Anda sudah tahu MDM, tapi Anda lihat teksturnya kok jelek sekali. Caranya kan gampang. Ada dua bahan yang bisa membantu MDM tadi kelihatan lebih bagus, yaitu apa saja? Serbuk protein M100FT dan juga WBS 203. Bahan kedua adalah yang namanya fiber. Nah, fiber ini serat fiber itu biasanya dulu digunakan untuk mengikat cairan. Sampai sekarang serat fiber masih ada yang jual cukup banyak, seharusnya Anda juga tidak kesulitan kalau mau pakai. Masalahnya, kenapa kok banyak produsen bakso tidak pakai fiber? Alasannya ada dua. Yang pertama, harga fiber sendiri cukup mahal, sehingga ya bisa dibilang secara kantong tidak efisien. Terus yang kedua, secara fungsi dia akan mengikat cairan. Masalahnya, jenis produk lain yang memiliki fungsi yang mirip dengan fiber itu alternatifnya banyak. Contohnya ada karagenan KRI02. Terus Anda juga bisa pakai M100FT yang sudah kita bahas tadi. Sehingga secara alternatif ada saingannya cukup banyak, terus secara harga tidak lebih ekonomis, makanya fiber ini banyak ditinggalkan. Apakah 100% ditinggalkan? Tentu tidak. Masih ada beberapa produsen yang pakai, tapi Anda juga harus ingat lagi, selain masalah harga, penggunaan fiber itu cukup susah. Kenapa? Karena gini, fiber sifatnya sangat ringan sekali, sehingga pemakaiannya kan sedikit. Ini sudah satu, agak susah untuk makainya. Dan yang kedua, karena dia ringan, biasanya dia gampang terbang. Sehingga kalau sudah terbang, pemakaiannya jadi dirasa tidak efisien. Nah, fiber sendiri sebenarnya kalau kita pakai untuk bakso bisa, tapi tidak seefisien bahan yang lain. Kalau saya akan menggunakan fiber itu untuk nugget. Kenapa? Karena kalau kita ngomong tekstur, jadi bakso, sosis, nugget itu kan secara tekstur itu kan beda. Fiber itu dia mengikat cairan dan dia akan membentuk semacam serat. Dimana kalau serat ini lebih cocok ke nugget. Kenapa kok saya ngomong tidak ke bakso? Kan bakso ada yang berserat seperti bakso urat. Teksturnya berbeda.
Sehingga kalau Anda mau menggunakan fiber menggantikan urat, jawabannya juga nggak bisa. Makanya kalau produsen bakso, tidak banyak yang pakai fiber karena mereka memilih alternatif lain seperti kerajinan atau M100 FT yang bisa lebih mudah dipakai dan secara harga juga lebih ekonomis seharusnya. Ketiga terakhir adalah modified start atau tepung modifikasi, di mana ini mungkin ya tidak cukup populer karena kebanyakan orang taunya cuma tepung yang natif seperti tapioka, sagu, dan lain-lain. Sebenarnya ada yang tepung modified, di mana ini struktur kimianya, rantai kimianya dari tepung tadi itu sudah direaksikan sehingga berbeda. Seharusnya hasilnya lebih bagus, tapi tentu harga juga lebih mahal. Nah, kalau kita ngomong di pembuatan bakso, kenapa kok jarang orang pakai modified start? Karena secara fungsi dari tujuan awalnya tepung ini dimodifikasi itu tidak cukup relevan di bakso. Yang relevan biasanya adalah di makanan-makanan kaleng. Seperti misalkan Anda tahu ham, terus luncheon, terus misalkan sosis kalengan. Nah, ini perlu tepung modifikasi. Kenapa? Karena salah satu hal yang paling berbeda, yang paling bisa dibilang benefit dari menggunakan modified starch itu adalah ketahanan suhu. Proses memasak bakso itu kan cuma direbus. Kalau kita lebih dari 85 biasanya sudah 90 ke atas airnya, itu kan baksonya pecah. Sementara kalau kita ngomong kalengan itu dimasak dengan suhu sampai 120 derajat. Nah, karena sudah over sekali di atas 100, makanya ini baru butuh tepung modifikasi. Sementara kalau kita ngomong bakso yang masaknya cuma biasa di air rebusan, seharusnya nggak perlu. Nah, sehingga makanya jarang orang pakai karena ya perbandingan harganya mahal. Terus kalau yang kedua, orang masih ada yang pakai tepung modifikasi karena dia bisa memberikan kekenyalan yang sedikit lebih bagus daripada menggunakan tepung yang biasa. Di mana paling kelihatan itu ketika hasil adonannya, jadi masih adonan, belum dicetak di bakso, biasanya dia lebih kental kalau pakai tepung modifikasi. Pertanyaannya kembali, apakah memang seperlu itu? Karena kalau saya, ada dua kelemahan yang mungkin terjadi. Pertama, kalau adonan dimasukkan terus terlalu kental, biasanya kalau kita tidak mengontrol sendiri, jadi tidak punya mesin, tidak mengontrol esnya berapa, cenderungnya akan ditambah es lagi oleh para tukang gilingnya, karena dirasa masih kental. Sehingga ujung-ujungnya di akhir malah hasilnya nanti lembek. Itu yang bahaya yang pertama. Terus yang kedua, sifatnya dia karena cuma mengentalkan, tapi kekenyalannya tidak terlalu efektif, maka sebaiknya tidak memakai tepung modifikasi. Tapi kalaupun Anda pro, oke, saya mau pakai tepung modifikasi, bisa aja. Seharusnya memang secara data, secara sains, hasil pasti lebih bagus daripada menggunakan tepung biasa. Tinggal pertanyaannya, sebanding nggak dengan harganya? Sekarang Anda sudah tahu 3 hal tadi, yaitu TVP, tepung modifikasi, modified starch, dan juga fiber. Nah, pertanyaannya apakah Anda mau pakai? Kembali, tergantung ke Anda. Anda mau pakai pun bisa, sebenarnya bahan-bahan tadi dan bahan-bahan yang lain yang mungkin saya nggak bahas, itu memang memiliki fungsi-fungsi yang bisa dipakai untuk aneka olahan daging, seperti bakso, sosis, nugget, dan sebagainya. Tinggal pertanyaannya, resep Anda itu butuh nggak bahan-bahan tadi? Jadi jangan sampai karena ada cuma cerita, oh kira-kira bahan ini bagus, Anda langsung pakai, padahal belum tentu cocok. Dimana kalau Anda mau tahu cocoknya kapan? Nah, ini tergantung resep Anda seperti gimana. Problem Anda kalau giling bakso apa, baru di sana ditentukan bahan-bahan yang tepat apa. Kalau Anda bingung, Anda tertarik, cara paling mudah Anda bisa cek video-video saya yang lain, seharusnya pembahasannya banyak. Cara lebih instan lagi, konsultasi saja. Saya menyiapkan tim yang seharusnya bisa membantu Anda dan nomornya saya taruh di deskripsi ya.